Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial programming dasar untuk game programming. Dan di video kali ini kita akan memulai dengan bagian baru, yaitu pengenalan PBO di dalam GDScript. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, saya akan jelaskan dulu secara garis besar ya. Jadi apa sih sebenarnya Object Oriented Programming? Nah, ini definisi saya, mungkin berbeda dengan definisi orang lain, tapi moga-moga bisa membantu teman-teman untuk memahami apa sih sebenarnya PBO itu. Jadi OOP atau PBO atau pemrograman berorientasi objek adalah sebuah cara pandang, cara kita melihat dari programmer dalam menyelesaikan masalah atau membuat sebuah program di mana kita melihat masalah tersebut atau program tersebut atau game itu sebagai sebuah interaksi antara objek gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ngerti apa yang tadi saya barusan omongkan, kita langsung pakai contoh aja ya teman-teman. Jadi kita punya sebuah game di sini. Kita punya sebuah screenshot dari sebuah game. Kalau saya punya sebuah game seperti ini, di mana si pemainnya ini adalah sebuah tomat merah di tengah-tengah, dan ini adalah musuhnya begitu ya. Dan ada koin yang bisa kita kumpulkan, kita punya kendali seperti ini. Maka sebagai seorang praktisi pemrograman berorientasi objek, saya akan melihat game yang saya pengen bikin ini sebagai kumpulan dari objek-objek. Dari objek-objek, misalkan si pemain adalah satu buah objek, halangan adalah satu objek sendiri, saya punya koin adalah satu objek sendiri, dan musuh ada satu objek sendiri, tampilan juga satu objek sendiri, baik itu panah, baik itu life, baik itu point, itu semua ada satu objek sendiri begitu ya. Dia adalah satu kesatuan sendiri, setiap objek ini nanti punya propertinya sendiri, punya atributnya sendiri, dan dia juga punya perilakunya sendiri, punya behavior atau metodenya dia sendiri begitu ya. Maka nanti setiap objek yang terdapat dalam game ini, misalkan pemain ini, akan dapat berinteraksi dengan musuh, dapat berinteraksi dengan si halangan ini, dapat berinteraksi dengan koin, dan sebagainya begitu kan ya. Jadi sebenarnya dasar daripada object oriented programming, inti dari object oriented programming adalah mempelajari bagaimana caranya kita memodelkan si pemain, si musuh, si UI dan lain-lain itu dalam bentuk codingan kita, ya dalam bentuk objek-objek, dan bagaimana nanti si objek-objek tersebut itu bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, itu sebenarnya apa yang kita pelajari ketika kita ngomongin soal OP. Walaupun nanti ada beberapa kayak keyword-keyword atau beberapa kalimat-kalimat istilah-istilah yang mungkin perlu saya jelaskan, tapi intinya itu sebenarnya di situ gitu ya. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bicara tentang elemen yang paling dasar daripada PBO, yaitu yang namanya kelas dan objek. Nah, mari kita ngomong dulu, sebelum kita ngomongin soal kelas, kita ngomong dulu soal objek. Apa sih sebenarnya sebuah objek itu gitu ya. Nah, sebuah objek sebenarnya adalah ya seperti kayak dunia nyata ya teman-teman. Kalau kita punya sebuah benda itu punya dua bagian besar ya. Itu benda itu punya namanya atribut atau properti, atau dan juga punya method atau function. Nah, atribut dari sebuah objek atau benda adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si benda tersebut. Jadi anggaplah kalau misalnya kita punya manusia di dunia nyata ya, seorang manusia itu punya nama, dia punya alamat, dia punya umur, dia punya yang lain-lain. Sedangkan kalau dalam sebuah game kayak misalkan tadi si tomat merah ini, dia punya position, dia punya rotation. Kayak misalkan kita punya di Godot ini ada collision, ada motion, ada collision layer dan lain-lain. Dia punya banyak properti yang dimiliki oleh dia sendiri, HP, MP dan lain-lain gitu ya. Sedangkan itu bagian pertama. Bagian kedua adalah function atau method. Apa sih yang bisa dilakukan oleh benda tersebut di dunianya begitu. Jadi kalau di dalam dunia nyata seorang manusia bisa berjalan, bisa berlari, bisa meloncat dan sebagainya begitu. Dalam dunia game si tomat ini bisa berjalan juga, bisa loncat, mungkin bisa ngeluarin skill dan lain-lain gitu. Lain-lain gitu ya dalam bentuk kayak codingan begini gitu ya. Jadi nanti sebuah objek baik di dalam dunia nyata dan di dalam dunia programming gitu, baik itu di Godot atau di bahasa yang lain, itu akan memiliki dua bagian tersebut. Punya yang namanya atribut, punya yang namanya function atau method. Oke, nah setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan objek di dalam PBO, mari kita coba untuk membuat objek kita sendiri di dalam GDScript gitu. Nah, tapi di dalam GDScript sebelum kita membuat sebuah objek, kita perlu terlebih dahulu membuat sebuah kelas. Nah, ini kita omong dulu nih, apa nih sebuah kelas itu gitu ya. Sebuah kelas teman-teman adalah sebuah rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Anggapannya kayak rancangan bangunan dengan bangunan yang jadinya gitu. Jadi sebelum kita bisa membangun bangunan jadinya, terlebih dahulu kita harus buat dulu si rancangannya ini. Jadi kita kembali lagi ke Godot kita. Nah, sekarang kita akan bikin rancangannya. Rancangannya atau sebuah kelas itu sebenarnya adalah sebuah script, teman-teman. Jadi di dalam Godot ini, setiap script ini adalah sebuah kelas sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen buat sebuah kelas baru, kita akan tambahkan di klik kanan di sini, kita akan pilih sebuah new script. Oke. Kita pilih new script, kita akan bilang dia new script, kita akan ganti namanya jadi kelas saya.gd. Nah, saya punya sebuah script baru yang saya double klik, kita akan punya codingan seperti ini, sebuah kelas kosong. Ini ada extends node, teman-teman, ini
ada kegunaannya, saya akan jelaskan nanti kalau kita sudah mencapai ke bagian inheritance, tapi untuk saat ini, karena kita pengen mulai dari awal banget, kita akan hapus saja, kita akan mulai benar-benar dari sebuah kelas kosong. Gitu. Tadi saya bilang bahwa sebuah kelas itu adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Maka sebuah kelas itu juga akan menyatakan bahwa objek itu punya atribut apa aja, punya function apa aja, atau metode apa aja. Jadi sini kita ngomong gimana cara kita bikin properti, gimana cara kita bikin sebuah atribut. Oh ya, sebelum itu teman-teman, sebuah kelas di dalam Godot juga, sebuah script dalam Godot ini bisa punya nama, bisa nggak punya nama. Jadi secara default, Godot itu tidak akan memberikan nama pada script yang kita buat. Tapi kalau kita pengen supaya kelas kita punya nama, kita bisa kasih dengan sebuah tulisan class name seperti ini, lalu kita kasih dia namanya apa? Kelas saya. Ini nggak harus ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pengen nampilin kelas name-nya juga bisa dipakai tetap si kelasnya gitu. Oke. Nah, sekarang masalah properti. Kalau properti itu sebenarnya adalah variabel biasa, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya kayak variabel HP gitu 100, nah ini adalah sebenarnya sebuah properti karena dia adalah sebuah variabel, sebuah nilai yang dimiliki oleh si kelas ini yang nantinya setiap objek dari kelas ini akan punya variabel yang sama. Ini adalah contoh dari sebuah properti. Dan kita juga punya namanya method. Method ini adalah sebenarnya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya yaitu sebuah function gitu. Jadi kita bisa bikin function lakukan sesuatu gitu kan. Sesuatu kita bisa bilang misalnya print HP gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa punya properti dan punya method di dalam kelas yang simple sekali yang kita buat ini yaitu namanya kelas saya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, selama ini yang telah kita lakukan di dalam Godot itu, kita sudah menggunakan implementasi daripada PBO yang sudah tersedia di Godot. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lakuin di video-video sebelumnya, baik itu menggunakan bilangan random, baik itu nanti bikin node, bikin VBox container, Hbox container, pakai button, dan selanjutnya, itu sebenarnya adalah menggunakan kelas dan objek yang sudah built-in yang di dalam Godot. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah kita membuat sendiri kelas dan objek kita sendiri. Jadi ini sesuatu yang custom yang kita bikin sendiri gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kita perlukan kalau kita misalkan pengen bikin suatu tipe bentukan sendiri atau misalkan kita pengen bikin sebuah game, kita bisa bikin tipe atau kelas kita sendiri untuk kegunaan tertentu yang kita butuhkan gitu ya. Nah, sekarang saya pengen menggunakan nih si kelas saya ini ke dalam codingan saya yang saya punya gitu ya. Gimana caranya? Misalkan ini adalah scene saya yang saat ini ya kita punya ya, yang kemarin-kemarin kita gunakan, kita punya button yang sama, kita akan pasang sebuah listener di button ini, kita akan pasang sebuah sinyal, press ini, kita akan pasang on button press. Oke, on button press ini saya pengen membuat kelas saya yang baru. Jadi kalau kita pengen bikin sebuah kelas kita yang baru, kita bisa panggil di sini kita akan buat sebuah variabel namanya kelas saya, atau kelas saya, oke. Underscore ya. Ini adalah load, ya, sebuah perintah load. Perintah load ini akan mengambil dari kelas saya.gd. Jadi ini saya bilang, tolong load dari kelas saya.gd. Nah, ini baru saya ngambil kelasnya. Kalau kita pengen bikin sebuah objeknya, kita akan bilang sebuah variabel objek kelas saya. Ini adalah kelas saya titik new. Nah, di sini barulah saya bikin sebuah objek baru. Nah, ini berarti saya bisa bikin dua buah objek. Saya akan bikin dua buah objek. Oke. Pada objek kelas saya dan objek kelas saya 2, begitu ya. Dan setelah ini saya bisa panggil, misalkan objek kelas saya, titik, lakukan sesuatu. Oke, dan saya juga bisa panggil objek kelas saya, yang kedua, titik, lakukan sesuatu. Nah, ini saya bisa panggil seperti ini, teman-teman. Saya akan jelaskan ya, teman-teman, nanti ya, ini buat apa ya. Jadi kalau ketika jalankan, saya akan klik, dan kita bisa dapatkan dua-duanya nilainya 100. Nah, ini supaya jelas teman-teman, saya akan gambarkan saja apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang layar ketika kita bikin kelas new seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman, kita kan punya tadi sebuah rancangan. Ini adalah kelas saya, ini kelas yang kita punya. Kelas itu isinya rancangan kita, codingan kita gitu ya. Nah, ketika di new teman-teman, kita akan membuat sebuah variabel baru, sebuah objek baru. Sebuah objek baru, ya, objek baru. Objek baru ini nanti akan mempunyai si HP-nya, dan dia juga akan mempunyai fungsi namanya tadi lakukan sesuatu. Ya kan? Nah, ini objek pertama yang saya buat ketika kita tadi melakukan objek kelas saya sama dengan kelas saya new. Jadi ini kita bilang ini adalah namanya objek kelas saya. Ya.
Tadi ketika kita lakukan kelas saya, objek kelas saya yang kedua, ini seperti ini, yang di bawah sini yang baris 10 ya, maka kita membuat sebuah objek baru dari rancangan yang sama, teman-teman. Dia punya HP juga, dia punya lakukan juga, dan dia namanya adalah objek kelas saya 2. Jadi sekarang saya bisa bikin dari satu buah kelas, teman-teman, kita bisa bikin lebih daripada satu objek. Kita bisa bikin banyak objek sekaligus gitu ya. Jadi di sini setiap objek itu tidak saling terkait satu sama lain kecuali nanti ada caranya untuk mengkaitkannya begitu ya. Tapi untuk saat ini teman-teman kita menganggap bahwa setiap objek itu adalah satu benda terpisah. Jadi kalau misalkan sekarang saya melakukan perubahan di objek kelas saya, misalnya di sini objek kelas saya ini saya mau ubah titik di sini HP-nya jadi 200. Di sini perhatikan juga teman-teman bahwa kalau kita pengen mengakses properti dan function yang dimiliki di dalam sebuah kelas, kita tinggal langsung ke titik aja teman-teman. Jadi selama ini yang teman-teman panggil, misalkan kayak move and slide, atau kita ngomongin soal si titik text, gitu kan, kita biasanya label titik text gitu kan ya. Nah itu sebenarnya adalah properti yang dimiliki oleh label. Gitu. Jadi kalau kita pakai titik, kita bisa mengakses variabel yang berada di dalam kelas tersebut. Dan kalau kita pakai titik juga, kita bisa akses juga bukan variabel aja, tapi juga function yang berada di dalam kelas tersebut. Jadi yang selama ini kita gunakan itu adalah kita udah gunain kelas dan objek, cuma kita nggak sadar aja bahwa itu kelas dan objek. Gitu. Jadi kita udah ada HP di sini, saya ubah jadi 200. Jadi teman-teman ingat bahwa si kelas saya ini isinya awalnya, kalau kita lihat di dalam skrip yang kelas saya.jd, ini HP-nya itu 100. Jadi kalau saya bikin baru di sini, 2 biji ini, maka kelas saya juga punya HP 100, kelas saya 2 juga HP-nya 100. Tapi kalau saya ubah objek kelas saya jadi HP-nya 200 di sini, kalau saya tampilkan, kita akan lihat bahwa keluarnya 100 dan 200. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini, yang berubah itu cuma HP yang ini. Jadi kalau kita set ini jadi 200, yang atas ini tetap 100. Jadi ini adalah dua objek yang terpisah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil menggunakan si propertinya, kita juga bisa panggil menggunakan metodenya seperti itu ya. Oke, terakhir untuk menutup video ini kita mau ngomongin soal node. Jadi kalau kita ngomongin di sini kita udah ngomongin soal kelas, kita ngomongin soal objek, terus apa hubungannya kelas dan objek tersebut sama apa yang kita udah pakai sehari-hari nih, yang kita udah pakai sebelum-sebelumnya nih, yaitu si node-node yang sudah tersedia di sini. Nah, teman-teman, setiap node yang ada di sini itu sebenarnya adalah sebuah objek, teman-teman. Adalah sebuah objek yang kalau kita lihat dia punya properti-properti yang ada di sini. Ini properti di sini, ini makanya namanya filter properties gitu teman-teman. Karena ini semua adalah properti dari kelasnya. Dan ini adalah objek yang sudah ada. Makanya kenapa kita bisa bikin lebih dari satu button? Karena kita punya satu buah kelas button, kita bisa bikin banyak objek button dari kelas tersebut. Tapi ada perbedaan antara node dengan objek. Biar gampang teman-teman kita ngomong ini aja ya. Sebuah node itu adalah sebuah objek yang bisa kita save bersama dengan scene kita. Gitu aja deh. Jadi si objeknya, si nilai-nilainya ini bisa kita ubah dan kalau kita save, nilainya ke save gitu. Sedangkan kalau kita bikin sebuah objek kayak begini, objek kayak begini itu nilainya itu baru nanti desain itu ketika runtime, ketika si code saya jalan. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan dasar tentang object-oriented programming, juga untuk kelas dan objek. Kita akan lanjutkan lagi tentunya secara lebih detail di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih.